Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu anak-anak. Anak-anak, pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Namun anak-anak, sebelum kita belajar bersama, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih, cukup anak-anak. Anak-anak, pada pagi hari ini materi PPKN sampai kepada kompetensi dasar yang kedua, yaitu menelaah tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang akan kita pelajari pertama adalah makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pokok pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah mempelajari makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diharapkan anak-anak dapat mengetahui apa isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kedudukan di negara Indonesia sebagai pokok kaidah fundamental negara. Yang ketiga, anak-anak dapat melaksanakan isi dan makna pembukaan UUD 45 dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada 3 pokok anak-anak yang nanti harus anak-anak cermati baik-baik. Materi, makna, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anak semuanya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada 2 pengertian. Yang pertama, pengertian sebelum diamandemen atau sebelum dirubah. Yang kedua, setelah diamandemen atau setelah dirubah. Maksud di sini adalah bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pernah diubah. Artinya perubahan ini untuk menyesuaikan dengan konstelasi negara yang mengalami perkembangan zaman. Langsung saja anak-anak kita lihat sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen ada 3. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, batang tubuh yang di dalamnya berisi tentang pasal-pasal. Yang ketiga, penjelasan. Pada tahun 2000 terjadi perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu perubahan yang keempat, sehingga sistematika berubah menjadi pembukaan dan pasal-pasal atau batang tubuh. Itu sistematika tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 yang kita pelajari, kita gunakan di dalam landasan hukum ketatanegaraan Indonesia sekarang ini adalah yang sudah diamandemen. Jadi nanti anak-anak tolong persiapkan mulai sekarang untuk mempunyai kitab Undang-Undang Dasar 1945. Silahkan beli. Kemudian kalau sudah beli, sudah punya UUD 45, silahkan dibaca dan dipelajari. Anak-anak, Undang-Undang Dasar 45 yang tadi sistematikanya pembukaan dan pasal-pasal. Kita lihat pembukaan. Nanti anak-anak bisa membuka di undang-undangnya. Nah, lebih jelasnya nanti akan Bapak
share juga lewat WA tentang pembukaan UUD 45. Setelah kita lihat ternyata anak-anak pembukaan itu ada 4 alinea. Alinea adalah tulisan awal yang agak menjorok ke dalam. Alinea terdiri dari beberapa bait. Tiap-tiap alinea mempunyai pokok-pokok pikiran. Pokok pikiran itulah yang nanti dikembangkan menjadi isi pokok dari masing-masing alinea tersebut. Jadi anak-anak nanti pelajari, ya. Kemudian setelah anak-anak nanti baca pembukaan UUD 45 secara cermat, kemudian setelah dibaca, kemudian anak-anak rangkum, anak-anak tulis kira-kira mana yang harus ditulis, yang penting-penting. Kalau ada kata-kata yang sulit silahkan juga ditulis, nanti bisa ditanyakan melalui WA Japri. Kemudian anak-anak dengan setelah membaca, meneliti, mengamati secara mendalam tentang pembukaan UUD NRI tahun 1945, tentunya anak-anak ingin mengetahui lebih jauh. Keinginan anak-anak ingin untuk mengetahui lebih jauh itu, silahkan nanti anak-anak eksplorkan tentang keinginan itu dalam bentuk soal yang dipandu dengan kata apa, mengapa, bagaimana, siapa, di mana, seperti yang sudah kita gunakan panduan untuk membuat soal-soal kemarin. Misalnya apa isi pokok pembukaan UUD 45. Nah, itu contoh satu. Nanti anak-anak kembangkan dengan kata bagaimana. Bagaimanakah kedudukan pembukaan UUD NRI tahun 1995? Buka, semuanya ada di sana. Nah, anak-anak setelah nanti anak-anak membaca lebih jauh, kemudian mencermati, eksplorkan pengetahuan anak-anak secara lebih jauh dalam bentuk soal, kemudian ditulis, dan nanti setelah soal-soal itu tersusun, silakan anak-anak mencoba menjawab soal itu. Nah, jawabannya silakan anak-anak buka di modul kalian masing-masing. Kemudian silahkan juga buka internet. Kemudian sumber-sumber pembelajaran yang lain silahkan gunakan untuk menjawab pertanyaan yang anak-anak buat. Itu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian anak-anak, pembukaan itu mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan proklamasi kemerdekaan. Jadi kalau tadi anak-anak sudah membuka pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dipelajari lebih jauh secara mendalam, kemudian sudah eksplorkan keinginan lebih jauh itu melalui soal-soal dan sudah terjawab, baru sekarang mempelajari proklamasi kemerdekaan. Mempelajari proklamasi kemerdekaan berarti anak-anak membaca teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, yaitu pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pertama kali. Setelah anak-anak mempunyai naskah proklamasi, anak-anak baca, anak-anak cermati. Kemudian cobalah anak-anak dengan bacaan proklamasi tadi dikaitkan, dihubungkan dengan isi pembukaan. Nah, jadi nanti anak-anak bisa mengetahui lebih jauh apa informasi yang akan anak peroleh dengan mengamati kedua naskah tersebut, yaitu pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan proklamasi. Apakah ada persamaan atau hubungan isi kedua naskah tersebut? Kemudian, benarkah proklamasi kemerdekaan memiliki hubungan yang erat dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945? Nanti anak-anak belajar yang lebih keras, Bapak yakin bisa. Anak-anak, hubungan proklamasi dan pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat dilihat dari isi kedua naskah tersebut. Maka benar-benar dicermati nanti, ya, diamati, dibaca, kemudian dihubungkan antara pembukaan dengan proklamasi. Saya ulang lagi, hubungan proklamasi dan pembukaan UUD NRI tahun 1945 diamati dari isi naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu
pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Alinea ketiga pembukaan contohnya. Jadi contohnya alinea ketiga pembukaan UUD 45 tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Nah, pernyataan kemerdekaan alinea pertama diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Nah, juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Nah, itu adalah bukti-bukti. Dengan demikian, pada dasarnya alinea 1 sampai dengan alinea 3 merupakan uraian terinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Sedangkan alinea keempat memberikan arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, kemudian isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan UUD NRI tahun 1945 yang memuat pembukaan. Nah, anak-anak, itu hubungan antara pembukaan dan proklamasi. Jadi yang Bapak uraikan tadi menegaskan bahwa pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Kalau satu kesatuan bulat maka tidak dapat terpisahkan karena proklamasi itu inti pokoknya tercantum di dalam pembukaan UUD 45. Contoh, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, bunyi proklamasi. Ya, di dalam pembukaan menyatakan hal yang pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Sama tuh anak-anak. Itulah maka pembukaan dan proklamasi senafas, sejalan seirama, satu kesatuan yang bulat. Itu anak-anak. Nah, anak-anak semuanya, makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, alasan berdirinya NKRI yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 45 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan UUD 45 UUD NRI tahun 1945. Itulah anak-anak. Maka mengubah pembukaan UUD NRI tidaklah mungkin. Maka kedudukan pembukaan UUD 45 sangat kuat dalam pokok kaidah fundamental negara. Apa artinya? Pembukaan UUD 45 tidak dapat diubah oleh siapapun. Kalau mengubah pembukaan UUD 45 berarti mengubah berdirinya negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu anak-anak hubungan antara pembukaan dan proklamasi. Sekali lagi, hal yang pokok, anak-anak menyiapkan naskah pembukaan. Yang kedua, menyiapkan naskah proklamasi. Setelah menyiapkan itu, kemudian keduanya dikaitkan. Nah, kaitkan itu artinya dihubungkan. Isinya bagaimana? Nah, mencoba. Sekali lagi anak-anak mencoba, ya. Dengan mencoba ini saya yakin kalau anak-anak mau bekerja keras, insya Allah bisa. Ya, sekali lagi mesti bisa. Selama kita ada usaha, pasti ada jalan. Itu anak-anak semuanya. Sekali lagi, kerja keras, kerjakan. Jika ada kesulitan, japri Bapak. Nanti akan Bapak jelaskan. Itu anak-anak. Kemudian nanti setelah anak-anak membuka video ini, anak-anak buka berulang-ulang, disetel berulang-ulang dengan panduan dua naskah yaitu pembukaan dan proklamasi. Bapak yakin anak-anak akan bisa. Sekian materi pada pagi hari ini. Jika ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sekali lagi, tetap belajar dari rumah, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jika keluar rumah menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sekali lagi, kesehatan paling utama, belajar nomor 1. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.